toner sebanyak 110 sampai 130 gram ini bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan membahas printer ini, HP LaserJet 500 M551. Jadi ini printer LaserJet yang menggunakan tinta toner atau serbuk toner. Nah, jadi printer ini ada yang bertanya ke saya tentang masalah chip dari cartridge ya pada saat penggantian. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya barusan ada pengalaman tentang printer ini, yang mana printer ini ya bisa dibilang sangat membantu. Ya, jadi sebelumnya saya akan mengecek dulu kapasitas dari tonernya. Ini nah, jadi kapasitas tonernya seperti ini. Kita akan cek dulu. Jadi ini barusan saya gunakan ngeprint sebanyak 320 lembar warna ya. Ingat, warna. Menggunakan kertas HVS 70 GSM atau 70 gram. Ini saya ngecek dulu keadaan cartridge-nya masih berapa banyak jumlah yang bisa dicetak lagi. Masih lumayan banyak, masih bisa lah. Keadaan pemanasnya masih bagus. Dimatikan aja dulu. Oke, jadi saya dapat cetakan atau printan sebanyak 320 lembar atau aslinya 8 lembar 40 rangkap menggunakan printer ini. Dan printer ini mampu menyelesaikan kurang lebih 13 menit dia bisa selesaikan, sangat luar biasa. Nah, cartridge itu seperti ini. Contoh saya ambil yang warna kuning. Ini agak kotor ya. Nah, ini waktu diisi chip ini harus diganti. Sabar. Ini cartridge-nya. Pada saat pengisian toner ya, itu yang harus diganti chip ini. Jadi chip ini harus diganti saat melakukan atau setelah melakukan pengisian toner. Jadi ini harus diganti. Kenapa kalau tidak diganti? Kalau tidak diganti nanti mesin ini akan membaca tintanya habis ya, tintanya habis, atau sama sekali tidak melakukan, atau mesin sama sekali membaca bahwa toner tidak dilakukan pengisian ulang atau penggantian. Jadi ya sama aja, nanti akan keluar kode atau level tintanya itu habis atau silang merah. Jadi harus diganti. Dan ini bisa masuk toner sebanyak 110 sampai 130 gram. Ini bisa masuk. Ini bisa masuk. Saya sudah pernah coba 100 gram bisa masuk. 130 tuh sudah paling penuh lah, sudah sesak sekali. Nah, ada pun lubangnya saya buat sendiri di luar sini. Seperti ini saya tutup dengan lakban. Jadi masing-masing cartridge itu chipnya sendiri-sendiri dan harus diganti per warna. Jadi satu warna
itu ada chipnya. Jadi ada magenta, ada yellow, yang ini yang yellow, terus ada cyan dan black, itu masing-masing chipnya berbeda-beda. Jadi kalau chip yellow dipasang di black nggak bisa, jadi harus chipnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita beli harus yellow sendiri, jadi masing-masing warna kita harus beli sendiri-sendiri. Nah, mungkin ke kalian yang mau beli ini ya, ada bertanya-tanya kemarin di kolom komentar ya tentang printer ini. Jadi printer ini kalau kita bandingkan dengan inkjet, printer ini memang costnya dia agak sedikit di atas ya. Bisa dibilang untuk per lembarnya sekitar Rp1.000 untuk warna. Tapi kita harus yang namanya disesuaikan dengan kebutuhannya ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi warna ngeblok itu sekitar 1.000 perak ya, kecuali kalau teks warna itu beda karena kan warnanya kan nggak ngeblok. Mungkin seperti ngeprint gambar seperti ini yang ngeblok seperti begini, nah itu satu lembar sekitar 1.000 perak. Nah itu disesuaikan lagi dari wilayah kita masing-masing dan istilahnya kebutuhannya, jenis kebutuhannya. Jadi kalau misalkan ada yang nyetak cepat, butuh cepat, itu kita bisa masukkan di situ yang bersifat deadline. Dan harganya itu kembali lagi dan harganya. Kalau saya di Papua di sini kan saya kasih harga yang kalau print warna itu Rp4.000 itu di kertas OVS ya. Itu dengan kualitas plain atau standar. Nah, tapi kalau kecetakan khusus itu saya bisa kasih harga sampai Rp12.000. Itu bahannya bisa art paper, bisa linen, bisa stiker promo, bisa stiker vinil. Jadi yang mahal itu yang stiker vinil ya. Kalau art paper itu biasa di 7.000, 8.000. Kalau saya biasanya di sini kartu nama itu ya, saya biasa pakai untuk cetak kartu nama, kan jualnya kan per 100 atau satu box. Itu satu box di sini di Papua saya jual dengan harga 100.000 per box, jadi isinya 100. Jadi kalau ngeprint di F4 itu jadi 10 lembar gitu. Jadi peruntukannya beda. Tapi kalau misalkan orang ngeprint untuk kebutuhan dokumen biasa di kertas biasa, nah itu saya ngeprintnya pakai seri Epson, jadi printer inkjet. Yang membedakan di situ. Makanya di situ kita mesti memilih lagi kapan kita gunakan atau untuk kebutuhan apa kita gunakan printer inkjet, printer laser ini, dan kapan juga kita gunakan cetakan yang menggunakan printer inkjet. Jadi antara laser dan inkjet itu kita harus bedakan. Karena kembali lagi inkjet itu merupakan printer yang costnya paling murah ya, paling murah inkjet. Nah, tapi ada kekurangannya inkjet itu untuk seri Epson yang ini ya, seri L1210 yang punya saya. Jadi ini saya bandingkan yang saya punya, itu lebih cenderung lebih lambat ya, cenderung lebih lambat. Makanya kalau untuk orang yang kebutuhannya pengen cepat ya nggak masuk ya. Tapi kalau orang pengen cepet, ya terus kita di situ kan, kalau saya pribadi cepet, terus harga normalnya kan 4.000 tuh, nah saya turunkan 250 perak, ya sudah. Kayak kemarin kayak yang saya barusan tadi sampaikan, bahwa saya punya pengalaman mencetak sebanyak 320 lembar atau 8 lembar kali 40 rangkap ya, itu warna. Saya kasih harga per lembarnya 3.750, tinggal dikalikan sebanyak 320 lembar. Alhamdulillah itu bisa diselesaikan dalam waktu 13 menit saja. Jadi itu bisa dibilang printer ini ya lumayan membantu, sangat, bukan lumayan, sangat membantu ya.
Jadi dalam waktu sekejap dia bisa menghasilkan cuan. Bisa. Jadi kalau kalian bisa kalikan saja 320 lembar dikali 3.750, itu sama sekali toner berkurang ya. Di indikatornya aja itu nggak kelihatan kalau berkurang. Jadi dengan harga tonernya aja itu masih nutup jauh, masih untungnya masih jauh. Jadi ya alhamdulillah. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat. Oh iya, sabar. Jadi printer ini saya sudah masuk ke bulan ke-6 ya, ini bulan bulan ke-6 semenjak pembelian. Jadi kalau mau dihitung-hitung, saya waktu itu belinya harga 6 juta. Ya sekarang sudah tinggal untungnya ya. Soalnya waktu itu sempat masa-masa kampanye ya. Masa kampanye itu kan dari mulai November, Desember, Januari ya. Kemarin 2023 2024 itu. Jadi ini ya sudah nutup lah dari biaya tonernya, terus biaya printernya sudah nutup. Jadi sekarang ini sudah tinggal untungnya aja. Jadi kalau kalian mau meminang printer ini, ya monggo-monggo silahkan. Tapi tergantung lagi dari harga yang kita tetapkan ke konsumen, apalagi kita di wilayah Indonesia Timur ya. Indonesia Timur terkendala masalah logistik karena jauh. Nah, jadi terkendala logistik inilah yang membuat harga harga jualnya itu lebih di atas ya. Kalau mungkin di Jawa kita bisa menjual di angka 1.500 ya, 2.000, bahkan mungkin ada yang 1.000 ya. Tapi kalau di sini nggak bisa, di sini di atas 3.000, di atas 3.000 atau di atas 4.000. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Mudah-mudahan kalian ada punya referensi dari video ini. Salam sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.